Yang saya mau bahas buat saudara adalah kalimat pertama Yesus di ayat 23 yang sangat-sangat membingungkan. Yuk lihat sekali lagi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Stop sampai di situ. Ini kalimat membingungkan. Saatnya akan datang, tapi sudah tiba sekarang. Lu gimana maksudnya? Saudara bangun, suami saudara ngomong sama saudara, "Mah, papa nanti mau transfer uang ya nanti. Tapi sekarang uangnya udah ada di rekeningnya mama." Papa udah bangun belum? Ngelindur kali. Kita akan punya tanggapan seperti itu. Nah, ternyata nada yang sama keluar dari mulut Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus salah ngomong? Enggak. Ternyata dari kalimat ini saya mendapatkan ada 3 waktu yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Dan 3-tiganya Tuhan yang menjadikan semua. Yang pertama namanya adalah waktunya Tuhan. Dan waktunya Tuhan itu selalu kekal adanya. Dia ada di masa lalu saudara dan saya, dia ada di masa sekarang, dan dia ada di masa depan. Ini yang disebut dengan Alfa dan Omega. Dia ada di mana-mana. So, kita anak-anaknya Tuhan Yesus nggak perlu takut sama 2024. Kita anak-anaknya Tuhan Yesus nggak perlu takut sama our future. Karena masa depan kita sudah ada di tangannya Tuhan Yesus. Kita nggak perlu takut. Karena dia yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, punya waktu seperti ini. Dia kekal adanya. Dan apa saja yang berhubungan sama Tuhan, itu kekal adanya. Apa saja, you name it. Firman Tuhan contohnya. Firman Tuhan ini kekal. Sadarkah saudara firman Tuhan itu nggak pernah ketinggalan zaman? Sadar nggak? Dia nggak pernah out of date. Ya, dia selalu memberikan up to date buat para pembacanya. Ya, mau jeansnya robek-robek kek, mau pakai jas kek, mau pakai dasi kek, mau pakai baju apa kek, dia selalu memberikan up to date, gak pernah ketinggalan zaman. Dia menembus semua generasi yang ada. Firman Tuhan. Karena apa? Waktunya Tuhan, apa saja yang berhubungan sama Tuhan, itu kekal sifatnya. Eternal. Yang kedua, namanya adalah waktunya manusia. Tuhan juga yang menjadikan. Dan saya kalau ngebayangin Tuhan mendesain waktu buat manusia, mungkin, ini bayangan saya, Tuhan mungkin gak mau diganggu sama staf surga. Gabriel, Michael, sana dulu. Mungkin dia gak mau diganggu. Bayangin, ribet banget loh. 1 tahun, 12 bulan. Tiap bulan beda-beda, ada yang 28, 29, 30, 31 hari. Ya, 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit. 1 menit 60, gimana ngedesainnya coba? Hah? Nah, ini yang disebut dengan waktunya manusia. Tuhan yang menjadikan. Dan setiap manusia dikasih jatah yang sama Tuhan. Tiap hari 24. Semua sama jatahnya. Gak ada satu manusia pun yang punya kuasa untuk pakai, saya mau pakai 22 jam, saya mau simpen 2 jam buat pakai besok. Gak ada yang bisa. Dan kita mau ke belahan bumi manapun, 1 hari sama, 24 jam. Chicago, Cikokol, California, Kalideres, sama. 1 hari, 24 jam, sama semua. Nah, kita nih manusia seringkali punya kelemahan. Kita suka menyia-nyiakan waktu. Kita nggak mempergunakan waktu dengan baik. Jangan suka buang-buang waktu. Yang ketiga, kalau waktunya Tuhan dan waktunya manusia nggak bisa diganggu-gugat, Tuhan kasih bonus buat kita semua. Namanya adalah kesempatan. Bahasa Yunaninya kairos. Kesempatan. Yuk kita lihat ayatnya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena apa saudara? Waktu dan nasib dialami mereka semua. Saya mau cerita sedikit sama saudara. Saya waktu SD ke SMP, saya ini masuk pelatnas bulu tangkis. Masuk. Dipersiapkan untuk ikut PON DKI. Oke? Nah, waktu masuk di tempat latihan badminton, saya agak-agak kaget karena sang pelatih dalam sekali latihan, dia bisa ulang satu kata yang sama bisa ribuan kali. Kata ini namanya adalah speed, cepat. Mana cepatnya? Mana cepatnya? Selalu begitu.
Dan can you imagine, kita kalau warming up, kita disuruh jogging di kolam renang. Mending airnya semata kaki. Enggak, airnya sepinggang. Dan gak ada yang badannya boleh miring ke depan, gak ada yang boleh, disabet kita. Ayo tegak badannya, digituin. Tujuannya apa? Kita keluar dari itu kolam renang, kita larinya lebih kenceng dari yang lain. Dan itu terbukti. Atlet badminton Indonesia sampai hari ini kakinya pendek-pendek, beda sama Denmark, long leg semua, tinggi-tinggi, tapi kalah sama kita. Kita ya langkah 1000 semua pemain badminton Indonesia. Karena digojloknya seperti itu. Ya, dilatihnya seperti itu. Oke? Nah, nggak jadi atlet kan Jesse Lantang, bertobat. Baca Alkitab sampai di ayat ini. Ayat ini dibuka dengan kalimat, yang menang dalam perlombaan, bukan yang cepat. Wih, nggak terima pertama kali baca. Nggak terima. Alkitab salah nih. Tumben Alkitab ada yang salah, saya pikir. Karena saya udah ke brainwash kan. Yang menang dalam perlombaan, selalu yang cepat. Terus kalimat berikutnya, yang unggul dalam perjuangan, bukan yang kuat. Saya dalam hati, ini ayat ini salah nih, nggak bener nih. Ternyata kesimpulan dari ayat ini ada di kalimat terakhirnya. Apa tadi? Saya bacain ya. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini dia kesimpulannya. Nah saudara tolong ingat baik-baik, kata nasib itu nggak pas ada di situ. Saya udah berkali-kali katakan waktu saya menyampaikan firman Tuhan, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia, cross-check ke terjemahan lain. Karena suka salah. Nah, nasib ini kalau di-convert ke EYD itu ejaan yang disempurnakan. Jadi nasib kalau di-convert ke EYD, artinya adalah takdir. Dan saya nggak percaya anak-anaknya Tuhan Yesus ngalamin takdir. Cuman Desi Ratnasari kan mengatakan itu. Takdir memang kejam lagi katanya. Nah ternyata Alkitab terjemahan bahasa Inggris ini yang paling benar. Karena Alkitab bahasa Inggris itu ngomongnya, because time and chance happen to them all. Time itu apa? Waktu, benar Indonesia. Chance itu kan nasib. Beda jalur banget. Beda pengertian. Dan Alkitab bahasa Inggris yang pas sama terjemahan asli, bahasa aslinya. Chance itu kesempatan. Nah saya baru ngerti ternyata semua pelatih saya di Platnas salah semua, firman Tuhan yang benar. Pelatih-pelatih saya di Platnas kalau saya punya kesempatan ketemu saya mau jelasin sama mereka. Benar ternyata ayat ini, yang menang dalam perlombaan bukan yang cepat. Tapi yang menang dalam perlombaan adalah orang yang tahu waktu dan tahu kesempatan. Betul apa betul? Nonton lagi semua acara olahraga. Ayat ini akurat. Perancis punya pelari-pelari cepat. Salah satunya Mbappe. Kenceng larinya. Tapi yang juara siapa? Argentina. Coba nonton ulang. Kenapa Argentina juara? Mereka tahu kapan waktunya bertahan total. Mereka tahu kapan kesempatan nyerang balik ke depan. Akhirnya mereka juara. Fans Prancis jangan cemberut gitu dong. Hari ini kita harus mulai bertanya, Tuhan kesempatan apa yang Tuhan sedang kerjakan buat saya? Buat keluarga saya, buat bisnis saya, buat ministry saya. Kesempatan apa Tuhan? Orang dunia suka ngomong ini, kesempatan gak datang 2 kali loh, sering dengar? Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus yang kita sembah, dia adalah Tuhan yang punya millions of chance. Dia punya 1000 kesempatan, dia punya banyak kesempatan buat saudara dan saya. Pergunakan dengan baik, jangan disia-siakan. Kalau masih ada kesempatan, say I love you to your mom and dad. Mumpung masih ada kesempatan. Dan mumpung mereka masih hidup, datengin mereka. Ajak mereka jalan-jalan. Traktir mereka. Bawain makanan ke rumahnya. Jangan nanti udah di dalam peti bawa I love you. Mumpung masih ada kesempatan, ngomong I love you sama dia. Mumpung masih ada kesempatan, ajak date istri saudara. Ngedate berdua. Mumpung masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Mumpung masih ada kesempatan, jadilah orang yang produktif. Mumpung masih ada kesempatan, forgive. Ampuni orang-orang yang nyakitin saudara. Terima kasih sama orang-orang yang nyakitin saudara. Terima kasih sama orang-orang yang bohongin saudara. Saudara cemberut lihat saya. Terima kasih sama orang-orang yang nyakitin saudara. Karena mereka, kita lebih kuat hari ini. Terima kasih yang sama orang-orang yang bohongin kita. Karena mereka bohongin kita, kita lebih pintar hari ini kan. Coba nggak pernah dibohongin, blow on terus pasti kita. Makanya keep thankful sama Tuhan.
Mumpung masih ada kesempatan.